Bahasa Minang. 97,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Dusana Pandangan Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, jo berita daerah dalam bahasa Minang. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ko, kami sampaikan sari berita utama. Sejauh pengawasan yang dilaksanakan pemerintah Kota Bukit Tinggi, program makan bergizi MBG berjalan secara baik. Tokoh masyarakat Nagari Pematang Panjang inisiasikan pembangunan sekolah gratis berbentuk pondok pesantren. Buletin Barito Minangko dibacakan de Tuti Widya. Berita Minang nan pertama. Sejauh pengawasan yang dilaksanakan pemerintah Kota Bukit Tinggi, program makan bergizi MBG berjalan secara baik dan ke depan bakal ditambah jumlah dapur umum sebagai penyedia menu MBG. Berikut laporan Yudi Prama Agustino. Program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Bukit Tinggi sejauh ko berjalan lancar, sebanyak 3 unit dapur umum ala beroperasi dan ke depan ditargetkan lebih banyak sekolah dan menerima manfaat program Astacita Presiden Prabowo Subianto itu di Kota Bukit Tinggi. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias menyebutkan setelah penambahan 2 unit dapur umum dan alah beroperasi, saat Kota Bukit Tinggi alah memiliki 3 dapur umum dan alah berjalan dan memproduksi makan bergizi gratis. Namun pemerintah Kota Bukit Tinggi menargetkan sebanyak 6 balai dapur umum makan bergizi gratis dan saat baru beroperasi sebanyak 3 dapur umum dan 3 dapur lain juga akan menyusul dioperasikan secepatnya dan persiapannya hampir selesai. Ramlan Nur Matias menjelaskan saat dapur umum untuk penyaluran MBG dan menu makanan yang disediakan akan tetap dipantau tim sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI dan ahli gizi agar menu yang diberikan kepada siswa benar-benar mencukupi standar MBG dan disukai dek para siswa. Pantauan ke sejumlah sekolah, banyak siswa nan senang jum menu MBG nan diberikan bervariasi dari segi rasa jo lezat dan pada umumnya adalah sesuai jo standar nan seharusnya. Rata-rata makanan dan disalurkan sambung Ramlan Nur Matias selalu habis setiap harinya. Hal itu menunjukkan menu makanan yang diberikan sangat tapek dan disukai dek siswa di Kota Bukit Tinggi. Jadi semuanya sudah makan gratis. Saya lihat menunya, nasinya kan kalau orang Minang orang kita sini kan nasi itu nomor 1. Saya lihat memang berasnya beras putih kan, dan sambal lauknya ada 2, ada sayur, ada buah, dan ada susu. Saya tanya sama anak-anak itu semua, bagaimana anak-anak sambalnya? Enak Pak. Ternyata kita lihat habis dia nasi semua, habis dan enak bagi makan. Dan ini tentu perlu bagaimana kita mengawasi dan juga daripada ada dari tim SPPI, tim ahli gizi ada diawasi semua. Nah dapur yang beroperasi baru ini baru 3. Kalau kita perkirakan satu dapur 3.000, baru diperkirakan 7.000 orang baru ya mendapatkan makanan gratis, termasuk dari TK, SD, SMP dan SMP. Nah ini akan beroperasi lagi 3 dapur lagi. Ramlan Nur Matias Baharo, 6 balai unit dapur umum dapat secepatnya beroperasi di Kota Bukit Tinggi sehingga seluruh sekolah dan penerima manfaat MBG dapat merasakan program Astacita Presiden itu secepatnya. Yudi Prama Agustino melaporkan. Kepolisian Resort Agam melakukan penanaman raya jaguang serentak kuartal K4 seluas 2 hektar di Talago, Jorong, Surabaya, Nagari Persiapan Surabaya, Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung dalam mendukung program nasional Swasembada Pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kapolres Agam AKBP Muari mengatakan penanaman jaguang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Agam.
Muari mengatakan penanaman jaguangko dalam rangka mendukung asta-cita Presiden RI, program ketahanan pangan yang dilaksanakan di lahan jaguang warga atas nama Wahyudi Saputra di Talago Jorong Surabaya, Nagari Persiapan Surabaya, Lubua Basuang. Dosana Pananga, tokoh masyarakat Nagari Pematang Panjang inisiasikan pembangunan sekolah gratis berbentuk pondok pesantren tinggi SMP Jo SMA di Kabupaten Pasaman. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Tokoh masyarakat Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, kini ko tengah membangun sekolah gratis bagi warga kurang mampu. Sekolah ko diharapkan dapat membantu masyarakat nan kesulitan ekonomi. Sarato menjamin agar tidak ada lagi generasi muda nan putuh sekolah. Hal ko diungkapkan tokoh masyarakat Nagari Pematang Panjang Pasaman Barat, Najar Lubis kepada wartawan mengungkapkan, sekolah berbasis pendidikan Islam terpadu ko diberi nama Pondok Pesantren An-Najar, di mana sekolah ko akan berdiri di lahan seluas lebih dari 2 hektar. Syarat sekolah ini dirancang untuk menampung siswa tingkat SMP Jo SMA. Najar Lubis mengaku, pembangunan ala dimulai pada tahun 2020 dan ditargetkan selesai pada 2026 mendatang. Kini ko seperti diungkapkan tokoh masyarakat Nagari Pematang Panjang Koto Balingka Pasaman Barat mengungkapkan, beberapa sarana seperti ruang kelas, perpustakaan, asrama, sarana fasilitas penunjang lainnya ala selesai dibangun. Sarana olahraga jo fasilitas pendukung PBM masih dalam tahap pengerjaan. Ini untuk SMP, SMA dulu, ya kan kita coba dulu. Namun kalau masalah lokalnya, saya yakin dan percaya makin banyak muridnya, makin kita bangun untuk selanjutnya gitu. Najar Lubis memastikan, sekolah gratis itu dicanangkan sebagai bentuk kepedulian tahado generasi muda, serta mendukung program pemerintah pusat dalam penyediaan program pendidikan gratis. Para siswa nantinya juga akan mendapatkan asrama agar lebih fokus dalam baraja, didukung dengan sarana olahraga. Rencana ajaran baru kira-kira sekitar setengah tahun lagi. Sudah bisa insya Allah, karena ini kan gratis, tidak ada pungutan atau uang sekolah dari, artinya untuk wali murid itu sudah terbantu gitulah kira-kira. Tokoh masyarakat Nagari Pematang Panjang sekaligus penggagas pembangunan sekolah itu menyampaikan bahwa pengurus jo tenaga pendidik ala disiapkan. Rencananya tahun ajaran baru mendatang, proses belajar mengajar akan mulai berjalan. Langkah itu diambil agar kebutuhan pendidikan masyarakat, khususnya nan kurang mampu dapat terpenuhi. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Ahmad Fauzan melaporkan. Bupati Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani memastikan usulan pembangunan sekolah rakyat telah disetujui Kementerian Sosial Kemensos RI. Bupati Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan seluruh persyaratan administratif dan teknis telah dinyatakan lengkap dan proses tender pembangunan akan dimulai tahun 2025. Anissa Suci Ramadhani juga menyampaikan apresiasi atas Kerajo Capek Pemkab Dharmasraya dalam mempersiapkan usulan tersebut dan merupakan hasil kolaborasi nanbaya antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan kementerian. Dosana Padanga, Disduk Capil Kota Padang Panjang taruh berkomitmen dalam memberikan pelayanan publik nan prima untuk warga, salah satunya jo inovasi Udawako. Barikui laporan Nofri. Pemerintah Kota Padang Panjang taruh berkomitmen dalam memberikan pelayanan publik nan prima untuk warganya. Salah satu inovasi terbaru yang diluncurkan adalah Udawako atau Urus Dokumen Daerah Asal Warga Kota. Sebuah program yang dirancang untuk mempermudah proses pindah domisili bagi warga yang berasal dari daerah lain. Melalui program Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang akan membantu warga yang mengalami kesulitan dalam mengurus surat keterangan pindah warga negara Indonesia atau SKP WNI dari daerah asal. Jo Udawako, proses yang sebelumnya rumit serta memakan waktu kini menjadi lebih sederhana dan capek. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Windo Adezo Kapatang menjelaskan, warga yang ingin pindah domisili cukup datang ke kantor Disduk Capil, jo membawa dokumen lengkap dari daerah asal. Petugas akan membantu warga dalam membuat pengajuan permohonan SKP WNI kepada instansi terkait di daerah asal. Pihaknya akan terus memantau proses penerbitan SKP WNI serta menginformasikan perkembangannya kepada warga secara wakala. Rezo mengatakan, setelah SKP WNI diterbitkan, Disduk Capil akan segera memproses pembuatan dokumen kependudukan di Kota Padang Panjang. Dirinya juga menambahkan, untuk warga yang berkebutuhan khusus, Disduk Capil menyediakan layanan antar dokumen langsung ke rumah melalui program Laskar atau langsung antar sampai ke rumah. Mereka cukup datang ke Dukcapil Padang Panjang, kemudian mereka mengisi
beberapa formulir dan melengkapi persyaratan, dan kemudian jika dirasa persyaratannya sudah lengkap, maka Dukcapil Kota Padang Panjang akan membantu pengurusan surat pindah yang bersangkutan tadi ke Dukcapil daerah asal mereka. Nah, misalnya dari tadinya mereka bertempat tinggal di Jakarta, nanti Dukcapil Padang Panjang yang akan membantu berkomunikasi dengan Dukcapil Jakarta, sehingga nanti surat pindah yang dari Dukcapil Jakarta tadi akan langsung dikirimkan melalui aplikasi ke Dukcapil Padang Panjang. Windu Arezo juga menyebutkan keunggulan Udawako diantaranya adalah proses nan capek dan mudah. 100 semua layanan yang diberikan melalui Udawako indak dipungut biaya sama sekali. Nofri melaporkan. Sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM merasukan raup cuan di Stand Bazar dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun HUT ke-80 Kabupaten Pasaman yang digelar di pelataran Gor Tuanku Rau, Lubuk Sikapiang. Bupati Pasaman Weli Suheri mengatakan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Pemerintah akan taruh mendorong agar produk Pasaman bisa menembus pasar nan lebih luas. Bupati Weli Suheri baro kegiatan serupa dapat taruh dilaksanakan sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dunsana Padanga, anggota DPD RI bidang Komite Ampe Serin Iraloza Tasya Esket, dukung pengelolaan asuransi Organda nan kiniko dikelola Jasa Raharja, selanjutnya ditangani langsung di daerah. Berikut laporan Joni Marbeta. Jika dana-dana dari asuransi yang kita selalu bayar per bulan itu dikelola oleh daerah itu sendiri, sehingga pada hari ini kami minta dukungan juga dari Organda Sumatera Barat terkait dengan asuransi kendaraan, asuransi orang, dan asuransi angkutan-angkutan yang sebisa mungkin itu kita minta untuk dikelola oleh daerah. Anggota DPD RI Komite Ampe membidangi keuangan Serin Iraloza Tasya Sarina Kedokteran 9 Oktober 2025 lakukan kunjungan kerajo DPD RI Jo pimpinan DPD Organda Provinsi Sumatera Barat Serato DPC Organda Kabupaten Kota Patampe di lokasi Aula Kantua Balai Kota Bukit Tinggi di Bukit Golai Banca dan dihadiri staf ahli Pemko Bukit Tinggi Emil Akhir dan juga undangan lainnya. Di acara itu juga disampaikan dan diapuangkan sejumlah persoalan dan salamoko pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWD KLLC dan dibebankan pada pembayaran dan perpanjangan STNK kendaraan dan merupakan termasuk ke dalam dana-dana asuransi pada angkutan orang dan angkutan barang di Organda dengan jumlah kendaraan kategori R2 dan R4 capai 2,5 juta unit kendaraan setiap tahunnya pitih dibawa keluar sumber mencapai 150 triliun rupiah setiap tahunnya di Jasa Raharja juga untuk laksanaan kasadonyo tu Serin dan merupakan berasal dari Kabupaten Pasisir Selatan tu minta dukungan Organda Sumatera Barat dan Kabupaten Kota memuluskan rencana mendukung program digagas di DPD RI. Saat ini kita lihat masyarakat kita yang bidang usahanya lebih ke arah Organda ini agak sedikit terganggu, terutama tentang infrastruktur. Banyak sekali masyarakat kita ini yang sudah tidak tertarik lagi untuk menggunakan kendaraan umum. Yang pertama mungkin dari jalannya yang kurang bagus, mungkin jalannya yang macet, kemudian dari armada-armada mereka, sehingga kita minta dengan adanya pengelolaan dana ke daerah ini, dana yang tersebut bisa menyokong terkait infrastruktur tadi. Imran Adenasi SHMH selaku Ketua DPD Organda Sumatera Barat sebagai orang Sumatera Barat dirinya ingin kejelasan SWD KLLJ dan dipungut salamoko dengan alasan sebagai peningkatan PNBP Samsat. Jadi kami telah hitung-hitung secara kasar, paling tidak yang disebut Bu Serin tadi, itu PT Jasa Raharja itu membawa uang kita dari Sumatera Barat ini lebih kurang 150 miliar setahunnya. Kenapa tidak kita juga punya jam kerida, kita juga punya asuransi daerah. Kenapa tidak uang itu kita edarkan dan dikelola oleh daerah sendiri. Ketika muncul kecelakaan baru dicairkan ya Pak? Iya, itu pun nilainya saya pikir sangat jomplang lah. Ya, karena beliau juga di Komite 4, Komite yang bidang keuangan. Kami juga dari Sumatera berharap beliau juga meneriakkan ini di tingkat pusat sehingga daerah-daerah bisa memahami bahwa ada peluang. Kenapa kita harus menaikkan PBB seperti yang terjadi di Pati, gitu kan? Sementara uang ada yang dikelola oleh perusahaan umum perseroan terbatas, gitu kan? Seperti Jasa Harja itu. Kalau kita bicara tentang nasional, itu uang puluhan triliun
tahunnya. Mungkin bisa ratusan triliun. Uangnya kemana? Apakah mereka jadikan tantiem saja? Tertanya juga ya Pak? Iya, kemana uang itu? Kalaupun mereka store ke negara melalui PNBP, penerimaan negara bukan pajak, berapa? Kita harus tahu. Dan juga saya sendiri sebagai orang Sumatera Barat yang melihat fiskal kita sangat memprihatinkan di Sumatera Barat ini. Kenapa tidak? Ini uang masyarakat yang dikumpulkan melalui hanya meja kecil di samsat-samsat di seluruh Sumatera Barat. Wagub juga kaget. Ini Pak Imral kalau seandainya seperti provinsi di Kepulauan Jawa tahu, ini sangat semangat sekali karena mereka mempunyai kendaraan yang puluhan juta jumlahnya. Dengan kondisi yang terjadi, Jo dalam waktu dekat dilakukan pertemuan DPD RI. Jo, Direktur Utama Jasa Raharja, membahas hal nan serupa sehingga bisa dicarian solusi bernas agar masalahnya tidak menimbulkan polemik di kemudian harinya nan berkepanjangan. Joni Marbeta mengabar untuk berita Minang pada siang hari ko. Sekian berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ko Jumat 10 Oktober 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM.